Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Taufik Ramadan dengan NIM 1030 12300 318. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari tugas CLO3 kalkulus. Kita langsung saja. Oh ya, sebelumnya mohon izin buat Pak Kiki Mustaqim atau em, Kak Asdos yang mengecek video ini. Mohon izin menjelaskannya menggunakan PowerPoint dikarenakan fasilitas yang terbatas. Saya hanya punya device yang terbatas, jadi saya akan menjelaskannya di PowerPoint. Tapi saya em, walaupun di PowerPoint, tapi saya akan menjelaskannya sejelas yang saya bisa. Kenapa bisa terjadi seperti itu dan seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Kita mulai dari soal nomor pertama, yaitu tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di X sama dengan 1. Ini ada dua fungsi fx. Yang atas itu adalah untuk X lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1, dan persamaan yang bawah em, adalah untuk X-nya itu lebih dari 1. Oke, langsung saja. Yang pertama, diferensiabel itu berarti dia continue. Diferensiabel itu sama dengan continue di X sama dengan 1. Berarti yang mana limit X mendekati 1 itu sama dengan Fx sama dengan F1. Oke. Nah, setelah kita mengetahui tadi limit X mendekati 1 itu adalah um, Fx sama dengan F1. Berarti kita lihat persamaan yang pertama. Persamaan pertama itu atau persamaan yang atas A per X. X-nya tadi 1, A per 1 plus 1. Berarti persamaan yang atas sama dengan A plus 1. Lalu persamaan yang bawah B X kuadrat. X-nya tadi 1. Berarti sama dengan B 1 kuadrat minus 1 plus 1. Berarti dari dua persamaan itu bisa kita simpulkan bahwasanya B itu adalah A plus 1. Nah, ini adalah untuk persamaan pertama. Kita lanjut. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah, yang diminta adalah dia pengen diferensiabel di X sama dengan 1. Berarti kita harus punya syarat untuk diferensiabel di X sama dengan 1. Syaratnya adalah F aksen minus sama dengan 1. F aksen minus 1 sama dengan F aksen plus 1. Oke. Nah, kita mulai dari F aksen minus 1 sama dengan limit mendekati 1. Nah, rumusnya adalah Fx dikurangi F1 per X min 1. Nah, langsung aja kita input. Fx-nya di sini adalah persamaan yang atas, yang A per X plus 1. Karena kenapa yang atas? Karena F aksen minus dari kiri. Karena dari kiri dia pakai persamaan yang atas. Berarti kita masukkan Fx sama dengan A per X plus 1 dikurang F1. F1-nya itu X-nya itu udah di input 1. Berarti A plus 1 per X min 1. Nah, dilanjut lagi. Ini dikeluarin yang ada minusnya. Jadi minus A minus 1. Nah, setelah itu diolah lagi. Disederhanain lagi. Jadi A min AX per X dalam kurung X min 1. Nah, ini X-nya yang di bawah ini dapat dari mana? Sebenarnya itu X-nya ada di atas. Sebenarnya adalah A min AX per X per lagi X min 1. Tapi karena kita pindah ruas, jadi X-nya itu kita pindah ke bawah. Nah, kita keluarin. Yang atas itu kita keluarin jadi A 1 min X per X dalam kurung X min 1. Nah, kita bisa coret nih. Karena ada yang bisa dicoret, berarti dicoret. Lalu berarti dapatlah seperti ini.
f aksen minus 1, limit x mendekati 1, sama dengan minus a per x. Minus a per x, jika x-nya tadi kita input 1, berarti sama dengan minus a. Ini f aksen minus dari kiri. Kita lanjut, f aksen plus dari kanan, limit x mendekati 1. Rumusnya sama, fx minus f1 per x1. Nah, langsung fx-nya kita masukin, fx-nya itu adalah yang persamaan kedua, karena dia minta dari kanan, kan? Plus dari kanan, f aksen plus dari kanan. Berarti pakai persamaan yang bawah, yang bx kuadrat minus x plus 1. F1-nya tadi adalah minus a minus 1 per x minus 1. Langsung saja kita, ini ada plus 1 minus 1 berarti 0. Nah, di sini karena tadi B-nya sudah diketahui, persamaan 1B itu sama dengan A plus 1, berarti langsung kita masukkan aja B-nya. Langsung kita substitusi B-nya. Berarti A plus 1, ini dalam kurung, lalu X kuadrat min X min A per X min 1. Nah, ini kita kali, ya. Yang dalam kurung ini dikali dengan X kuadrat. Seperti itu. Lalu dari persamaan itu kita keluarkan. Kita keluarkan. Jadi A dalam kurung X kuadrat min 1 plus X dalam kurung X min 1 per X min 1. Pokoknya ini kita pindahin dulu AX kuadrat min X plus X kuadrat min A. Nah, itu setelah itu baru dikeluarin, jadilah persamaan ini. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa f aksen plus dari kanan dengan limit x mendekati 1, kita sederhanain lagi nih. Dari persamaan ini jadi persamaan yang seperti ini. Kita coret. Nah, sebenarnya x kuadrat min 1 ini masih bisa kita sederhanain jadi x plus 1 dan juga x min 1. Nah, baru kita coret tuh dengan yang atas bawah, x min 1 coret dengan x min 1, terus dicoret lagi dan jadilah persamaan seperti ini. A x plus 1 plus x. Dengan langsung aja kita input berarti. X-nya diinput jadi 1. Berarti A 1 plus 1 dalam kurung ini plus 1. Berarti 2A plus 1. Nah, ini F aksen dari kanan atau plus. Nah, persamaan duanya kita menemukan bahwa F aksen dari kiri tadi kita dapat min A. Dan F aksen dari kanan kita dapat 2A plus 1. Berarti ini kita pindah ruas, minus 3A sama dengan 1, A sama dengan minus 1 per 3. Ini kita dapat nih, dari persamaan 2 kita dapat A-nya. Nah, B-nya gimana? B-nya tadi udah dapat nih persamaan 1 yang di awal tadi. Berarti langsung aja di input B sama dengan A plus 1. A-nya kita dapat minus 1 per 3 plus 1 sama dengan 2 per 3. Berarti agar persamaan atau fungsi itu, fungsi di soal nomor 1, diferensiabel di titik X sama dengan 1, A, nilai A dan B-nya adalah A-nya minus 1 per 3, B-nya 2 per 3. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini disuruh tentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari persamaan fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 9x kuadrat plus 12x. Oke. Nah, kita mulai dari kemonotonan dulu. Monoton naik itu adalah jika f aksen x lebih besar daripada 0 dan turun jika f aksen x kurang dari 0. Nah, kita buat dulu f aksennya dari persamaan di soal. Didapatkan f aksennya itu adalah 6x kuadrat minus 18x plus 12
Dan persamaan ini sebenarnya masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6, jadinya X kuadrat minus 3X plus 12. Sorry, di sini salah ya. Harusnya 12. Lebih besar daripada 0. Nah, bisa kita buat ininya. X min 1 dan X plus 2. Dan di sini kita buat garis titik untuk menentukan plus minusnya. X min 1 tadi didapatkan X min 1 X plus 2, berarti sama dengan itu X-nya X plus 1 dan X min 2. Sorry, di sini ada kesalahan sedikit. Bentar ya. Oke, maaf tadi ada kesalahan di persamaan ini. Harusnya ini adalah X min 1 dan juga X min 2. Jadi sama dengan X-nya itu plus 1 dan juga X-nya plus 2. Kita buat garis untuk menentukan plus minus. Nah, setelah kita input, kita ambil 0, kita masukkan ke persamaan f aksen x yang 6x pangkat 2 minus 18x plus 12, hasilnya itu adalah plus. Berarti 1 ke kiri itu adalah plus, 1 dan di antara 1 dan 2 adalah minus, dan 2 ke kanan menuju hingga itu adalah plus. Berarti monoton naik pada selang monoton naiknya ada pada selang minus hingga sampai 1, sama satu lagi ini salah, bukan salah, ada tambahan, kehapus, maaf sekali lagi. 2 sampai hingga itu monoton naiknya. Monoton turunnya ada di, oh ini salah berarti, monoton turunnya ada di 1 sampai 2. Ini salah nih, ini harusnya 2 sampai hingga ini buat di atasnya, dan monoton turunnya itu 1 sampai 2, seperti itu. Oke, lanjut ke titik ekstrim. Titik ekstrimnya adalah f aksen x sama dengan 0. Tadi sudah didapatkan x-nya 1, x-nya 1 dan 2. Berarti langsung kita input ke persamaan yang paling atas. Nah, fx yang 2x pangkat 3 minus 9x kuadrat plus 12x. Ini f1 harusnya ini sama dengan, malah jadi minus, ini harusnya sama dengan ini harusnya sama dengan f1 sama dengan 2, x-nya kita ganti 1 pangkat 3 minus 9, 1 pangkat 2, 12 sama 1. Nah, hasilnya adalah 5. Ini adalah titik maksimumnya. Dan f2 ini harusnya sama dengan juga, kita input x-nya 2, set sama dengan 4. Berarti 5 itu adalah titik maksimumnya dan 4 itu adalah titik minimumnya. Itu untuk titik ekstrimnya. Oke, lanjut ke selang kecekungan. Selang kecekungan atas itu bisa didapatkan, selang kecekungan atas adalah f aksen, f double aksen x lebih besar dari 0. Dan selang kecekungan bawah f double aksen x lebih kecil dari 0. Kecekungan atas lebih besar dari 0, kecekungan bawah lebih kecil dari 0. Oke, f double aksennya didapatkan 12x dan 18, lalu lebih besar dari 0, dan 12x itu sebentar, oke, 12x 18-nya pindah ruas, berarti x sama dengan 18 per 12 atau 1/1/2, 1/2. Nah, kita buat garis menentukan plus minus, dapatkan plusnya itu ke kanan dan juga minusnya itu ke kiri. Dari mana dapatnya? Kita coba di misalkan 1 kita input ke persamaan ini, hasilnya adalah minus, dan berarti sini minus, yang kiri minus, yang kanan plus.
Berarti bisa disimpulkan bahwa selang kecekungan atas itu pada selang 1,5 sampai tak hingga, dan selang kecekungan bawah pada selang minus tak hingga sampai 1,5. Kita lanjut ke titik belok. Titik belok itu adalah f double aksen x sama dengan 0. Berarti tadi f double aksennya sama dengan 12x min 18 sama dengan 0. Berarti 12x sama dengan 18. 18 punya ruas, x sama dengan 1,5. Nah, berarti x saya sudah dapatkan 1,5. Langsung saja diinput ke persamaan awal yang ada di soal. Dapatlah hasil 4,5. Dan itulah untuk titik beloknya. 1,5 sampai 4,5. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas CLO 3 kalkulus. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.